Ratusan relawan Anies Baswedan di Semarang, Jawa Tengah menggelar kegiatan jalan sehat di kawasan Car Free Day Simpang 5. Mengusung tema Indonesia Memanggil, para relawan Anies mensosialisasikan keberhasilan dan rekam jejak Anies memimpin DKI Jakarta. Para relawan Anies Baswedan di kota Semarang dan sekitarnya, Karsiden Semarang berkumpul di lapangan Simpang 5 ini bersama-sama dengan seluruh relawan seluruh Indonesia untuk sebagai rasa bahagia atas apa yang telah Pak Anies Baswedan lakukan di DKI Jakarta dalam 5 tahun terakhir. Hari ini berada di DKI 1 dan kemudian kami berharap Pak Anies Baswedan nantinya tidak hanya sekedar bermanfaat untuk Jakarta, tapi juga bermanfaat untuk Indonesia. Dukungan Anies di Jawa Tengah juga hadir dari Jaringan Relawan Nasional Anies Baswedan Magelang Raya. Mereka menggalang tanda tangan di Taman Pancasila, Badakan, Kota Magelang, Minggu pagi. Ucapan terima kasih kepada Mas Anies yang sudah membangun Jakarta dengan baik, dan kita istilahnya memanggil memanggil Mas Anies untuk menjadi pemimpin nasional, menjadi presiden di tahun 2024. Oh, berarti ini bentuk dukungan ya Mas ya? Ya, bentuk dukungan. Jadi bentuk dukungan dari masyarakat Magelang Raya yang tergabung dalam relawan. Menurut relawan Anies telah berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik sebagai Gubernur DKI Jakarta dan membawa banyak kemajuan. Anies! Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, Dewan Pimpinan Daerah DPD Kabupaten Banyumas menggelar deklarasi Anies Baswedan Presiden 2024. Dalam kegiatan ini juga diadakan pelantikan pengurus DPD Anies Kabupaten Banyumas oleh Dewan Pimpinan Pusat DPP Anies. Koordinator Presidium DPP Anies Laode Basir sebagai pelantik pengurus Banyumas mengatakan kegiatan deklarasi Anies Baswedan dilakukan secara rutin. Kegiatan rutinan ini rencananya akan berlangsung hingga bulan Maret 2023 mendatang yang bertepatan dengan pelaksanaan musyawarah nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habib Has, Ketua LSM Peace People Aspiration Jakarta. Melihat gemuruhnya antusiasme masyarakat Indonesia menyambut kedatangan Anies Baswedan di tiap daerah se-Indonesia nampak menunjukkan suasana kebatinan hati rakyat sebagai rasa kegembiraan menyambut datangnya era perubahan, hadirnya seorang pemimpin baru, pemimpin yang amanah, harapan rakyat Indonesia untuk menyelamatkan masa depan negara kesatuan Republik Indonesia. Figur Anies Baswedan yang kini dikenal luas oleh masyarakat Indonesia sejak melihat prestasinya yang luar biasa. Sewaktu mengurus DKI Jakarta banyak menerima penghargaan dari mana-mana, dari seluruh dunia. Sudah selayaknya kalau sekarang rakyat Indonesia mempercayainya menjadi pemimpin negara Republik Indonesia yang sedang terpuruk. Banyak masalah sudah akut dan ruwet, tak tertanggungan lagi. Maka diperlukan tampilnya model kepemimpinan Anies Baswedan yang cerdas, beradab, dan berprestasi kini nampak menjadi idola bagi masyarakat se-Indonesia. Terbukti tiap kunjungan ke daerah, Anies selalu disambut dengan meriah, penuh semangat dan optimisme. Misalnya di Pulau Jawa, Jawa Tengah dan Jawa Timur, dikenal sebagai lumbung suara PDIP yang mendukung Ganjar Pranowo. Begitu didatangin Anies, ambiar, rakyat rame-rame beralih dukungan ke Anies Baswedan. Demikian pula di Jawa Barat, pada Pilpres 2019 merupakan lumbung suara Prabowo Subianto. Kini berduyun-duyun beralih dukung Anies Baswedan, luar biasa. Kita catat ketika Anies berkunjung ke Tasikmalaya dan Ciamis, hampir jalan-jalan dipenuhi oleh orang berjubel menyambut kedatangan Anies Baswedan. Sungguh spektakuler. Fenomena Anies yang legendaris ini dapat diduga lantaran selama ini Anies sering mendapat gibah, mendapatkan fitnah hampir tiap hari. Anies menerimanya dengan sabar, lapang dada dan luas pandangan. Segala cercaan untuk menjegalnya selalu disikapi dengan arif
dengan senyum dewasa dan tetap santun. Hikmah dari hinaan dan kezaliman yang demi dialami Anies itu kini berubah hikmah yang semula diam saja. Akhirnya dilirik Partai Nasdem yang sudi melamarnya untuk dijadikan menjadi Capres 2024. Pemirsa, setelah melakukan kunjungan ke Medan, Solo, juga Yogyakarta hari ini, Anies Baswedan melakukan kunjungan perdananya sebagai bakal calon presiden dari Partai Nasdem ke Jawa Barat. Ada 2 kota yang didatangi, yakni Ciamis dan Tasikmalaya. Seperti apa kegiatan di hari pertama ini kali? Ternyata ada hal yang cukup parik, tibanya di kota Tasikmalaya ini langsung disambut oleh sejumlah relawan. Bahkan relawan kalau kita membandingkan dengan kota Medan dan juga kota Solo dan juga Yogyakarta, ini ternyata masih cukup ramai untuk di wilayah Priangan Timur, terutama di Tasikmalaya dan juga Ciamis. Tadi setelah tiba di kota Tasikmalaya, langsung saja bakal calon presiden dari Partai Nasdem Anies Baswedan ini melakukan silaturahmi di salah satu pondok pesantren, yaitu Pondok Pesantren Matahu Khoir Cintapada, yang juga bertemu dengan Kiai Haji Yusuf. Kemudian dilanjutkan ke Pondok Pesantren Suryalaya, dan di hari ini, malam hari ini akan dilanjutkan di Pondok Pesantren Al Hasan, dan juga memang ada beberapa lagi pondok pesantren lainnya yang akan dikunjungi oleh Anies Baswedan. Kami pun tadi sempat bertanya kepada Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Barat Saan Mustafa, mengapa untuk di wilayah Ciamis dan juga Tasikmalaya ini Anies Baswedan mengunjungi sejumlah pesantren. Karena kita melihat bahwa ternyata di Jawa Barat sendiri ini menurut Saan Mustafa dikenal sebagai masyarakat yang religius, sehingga untuk kita melihat Anies Baswedan pun hari ini diagendakan ini bertemu dengan sejumlah pimpinan juga tokoh-tokoh ulama yang ada di Tasikmalaya dan juga Ciamis. Selain itu juga tadi sempat disampaikan oleh Wakil Ketua Umum dari Partai Nasdem, Kakak Ahmad Ali, menjelaskan bahwa untuk di wilayah Jawa Barat ini meyakini bahwa Anies Baswedan ini akan menang telak. Mengapa demikian? Karena Anies sendiri saat ini sebagai daerah ataupun tokoh dari Jawa Barat sendiri yang lahir di Kuningan, karena melihat dengan adanya kedekatan terutama dengan warga Jawa Barat, kemenangan Anies Baswedan pun juga ditargetkan baik itu Saan Mustafa dan juga Ahmad Ali ini bisa di atas 50%. Di Jawa Barat ini harus dimenangkan secara mutlak oleh Anies Baswedan. Pertama, dia putra Jawa Barat. Dia lahir di Kuningan, sehingga kemudian dia sangat populer di wilayah ini dan sangat dicintai lah oleh masyarakat di sini. Kenapa menjadi penting ini? Pertama, daerah ini menjadi daerah penentu, karena kalau kemudian katakan Jawa Tengah itu menjadi basis orang lain, maka kemudian dia harus ditutupi di sini. Nah, ini menjadi sangat menentukan pertarungan ini. Nah, target itu tidak menjadi muluk-muluk, tidak menjadi sulit dan tidak berlebihan menurut saya. Kalau kita melihat berdasarkan survei dan hari ini kita mendatangi Jawa Barat, melihat animo masyarakat, saya pikir ini bukan sesuatu yang muluk-muluk. Hikmah dari hinaan dan kezaliman yang demi dialami Anies itu kini berubah hikmah yang semula diam saja. Akhirnya dilirik Partai Nasdem yang sudi melamarnya untuk dijadikan menjadi Capres 2024. Alhamdulillah. Insya Allah terbuka jalan yang membawa Anies Baswedan menjadi orang nomor 1 di negeri yang lagi mengalami krisis kepemimpinan nasional. Semoga Allah SWT memberi perlindungan terhadap Anies Baswedan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.